Ada seorang sahabat pernah membawa sekantong dirham, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham dan saya ingin sedekahkan. Ada dua orang jadi target saya, dua-duanya orang miskin. Yang satu punya hubungan kerabat dengan saya, yang satu tidak punya hubungan kerabat dengan saya. Mana yang saya kasih? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau engkau memberikan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menyampaikan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab. Kapan kita lihat seseorang rutinitasnya suka memberi dan mengasihi, mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri sekalipun, maka itu ciri daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi kapan seseorang perhitungan buat orang lain, selalu kalau diminta pertanyaannya, permintaan orang satu, pertanyaannya bisa 10 sampai 20 dengan penuh dengan kecurigaan, maka ini jauh dari akhlak yang mulia. Dikatakan tentang ciri baginda Nabi SAW, tidak pernah ada yang meminta kepada Nabi SAW kemudian beliau menolaknya. Sampai pernah sekali beliau lagi duduk dan cukup banyak orang yang datang meminta, lalu baginda Nabi SAW memberikan sampai habis semua apa yang Nabi SAW miliki. Lalu Nabi SAW melihat masih ada orang miskin datang minta lagi. Lalu Nabi SAW sedih, wajah beliau berubah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar radhiyallahu mengatakan, Umar bin Khattab berkata dari sebelah Nabi, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Artinya sudah tidak ada, ya sudah, tadi kan sudah dibantu yang lainnya. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi SAW dan sepupu beliau, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, di kantong saya masih ada sekian dirham, ini saya kasih, silakan sedekahkan dimanapun anda inginkan. Maka dikasihlah kepada Nabi SAW dan Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, bihadza umirtu, dengan cara seperti inilah aku diperintahkan. Selalu berbagi dengan orang, dermawan, ya, memberikan kepada orang-orang. Begitu juga bertanggung jawab. Kalau seseorang diberikan amanah lalu dia bertanggung jawab, ini bagian daripada akhlak yang mulia menurut Al-Hasan Al-Basri. Dan dia juga mengatakan masuk dalam akhlak yang mulia setelah yang dia sebutkan tadi, dermawan, suka berkorban dan bertanggung jawab. Beliau mengatakan wajah yang menyenangkan. Kalau orang menyapanya dia senyum, ya. Kalau orang bersalaman maka dia membiarkan orang itu terlebih dahulu mencabut atau menarik tangannya baru dia. Juga masuk dalamnya mencurahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Mencurahkan kebaikan artinya selalu hidupnya dari waktu ke waktu berisikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga mencegah dari keburukan artinya apapun yang sifatnya buruk dia selalu jauhi. Akhlak ini ada dua macam. Ada akhlak yang jibiliyah dan ada muhtasabah, ya. Kalau jibili artinya akhlak yang memang baik yang Allah sudah kasih kita dari kita masih lahir atau sebelum lahir. Jadi kita lahir dalam memiliki akhlak yang baik itu. Dan ini kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat luar biasa, ya. Dan ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Sebagaimana ada seorang sahabat namanya As'aj Abdul Qais, ya, atau Abdul Qais yang terkenal. Dia mengatakan, atau waktu dia datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal anat. Qala ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahi alladhi jabalani ala khullatihima atau khullataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh. Sesungguhnya pada dirimu ini, jadi orangnya ini, si As'aj Abu Qais ini radhiyallahu anhu, orangnya sangat tenang, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Suaranya kalau dia ngomong santun, tatapan matanya syahdu, jabakan tangannya ramah sekali. Maka Nabi SAW dan Nabi bilang, dalam dirimu ini ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu wal anat. Dan al-hilm ini banyak artinya, bisa berarti murah hati. Kemudian al-anat adalah sabar. Bisa juga berarti al-hilm adalah kedewasaan, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian al-anat artinya tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dia berkata, ya Rasulullah, apakah dua akhlak itu aku dapatkan karena aku berusaha atau memang Allah telah bebankan padaku? Maka kata Nabi SAW, Allah telah bebankan kepadamu. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membebankan dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sementara ada juga akhlak
yang memang kita harus mencarinya. Artinya kalau kita lahir dalam kondisi alhamdulillah dari kecil kita selalu senyum dengan orang, ramah, ya. Ada orang subhanallah anak-anak dari kecil begitu. Begitu dia lahir, mulai dia dewasa, walaupun kadang-kadang hidup di lingkungan orang tuanya yang jauh dari agama, tapi dia lahir tumbuh dalam kondisi santun, ramah. Memang Allah SWT selamatkan dia. Nah, ini karunia yang sangat besar. Tapi kalau ini tidak ada pada kita, maka harus kita mencarinya. Kita berusaha. Dan ada jenis yang kedua dari akhlak, akhlak yang harus dicari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang masalah itu, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, al-ilmu bit-ta'allum. Kemudian kedewasaan dan kebijaksanaan dengan mempelajarinya. Jadi memang harusnya juga dipelajari.